Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Arifatul Khairiyah dengan NIM 234, Dila Amita dengan NIM 235, Rika Saktiani dengan NIM 236, dan Dika Amita dengan NIM 237. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 MBS 3G. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rafiq atas waktu yang telah diberikan untuk dapat kami wawancarai mengenai tugas mata kuliah ilmu kalam bab kontekstualisasi living kalam dalam bidang sosial ekonomi. Langsung saja Pak, untuk pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dika. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana yang dimaksud konsep kontekstualisasi living kalam dalam bidang sosial ekonomi? Jadi begini, berkaitan dengan ilmu kalam itu berkaitan dengan keyakinan, karena ilmu kalam ini kan bagian dari tauhid ya, dia nama lain dari tauhid. Jadi kalau apa yang dimaksud dengan living kalam dalam konteks ekonomi ya, konteks ekonomi itu berarti kita memaknainya bahwa keyakinan kita terhadap Tuhan itu harus diperkuat, karena begini, semua yang terjadi itu kan sudah merupakan kehendak Allah, sehingga berkaitan dengan kehidupan, muamalah, termasuk berkaitan dengan rizki juga, itu kan itu keterkaitannya dengan keyakinan, dengan keimanan, karena rizki itu sudah diatur. Nah itu kan sudah itu kita sudah pahami semua ya, diatur oleh Tuhan gitu. Nah cuman kalau kita ingin membumikan ilmu kalam itu, sebenarnya ada teori-teori dalam Al-Quran itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa bahasa yang lebih mudah itu ya, membumikan ilmu kalam itu konteks ekonomi. Kan dalam surat An-Nisa itu ayat 29 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, gitu ya. Nah, hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Artinya tidak benar, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Apa itu? Yaitu usaha, bisnis, atau kalau dalam konteks muamalah itu disebut tijarah atau perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah suatu konsep gimana sebenarnya agama itu memberikan aturan main. Kita boleh saja mau hidup kaya raya gitu ya, boleh saja. Tapi sebagai orang beriman, keyakinan kita dengan tauhid, dengan kalam tadi itu, dengan Tuhan, dengan hubungan kita dengan vertikal itu satu, yaitu adalah cara-cara yang digunakan itu cara yang benar, yaitu dengan cara tijaroh itu tadi. Nah, kenapa dikatakan tijaroh? Karena tijaroh ini perdagangan itu di sana ada yang namanya konsep antarodin minggum. Jadi antarodin itu berarti ada kerelaan. Yang satu yang penjual, yang satu pembeli, ini kedua-duanya saling memberikan keuntungan, tidak ada merugikan. Keuntungan bagi penjual, dia dapat laku dagangannya dan bisa mengambil keuntungan dari pedagang itu, dari sisa atau hasil yang dijual itu. Kelebihan yang dijual itu. Nah, bagi pembeli ini juga keuntungan, dia mendapatkan barang itu, dan semuanya harus berlaku saling merelakan. Saya sudah dalam ajaran agama itu saya sudah
bisa menerima dengan harga sekian. Kemudian yang penjual juga menerima dengan tawaran pembeli. Nah, ini. Nah, poin penting di sini berarti kalau ada penipuan, misalnya dalam timbangan dan dalam hal kualitas barang, itu pengurangan kualitas, pengurangan timbangan, itu berarti kaitannya bahwa tidak ada kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran berarti tauhid dia itu atau keyakinan dia pada Tuhan itu rendah. Itu sehingga dia tidak membumi antara hubungan vertikal dan horizontalnya tidak seimbang. Oleh karena itu orang itu kalau hubungan vertikalnya baik, efek dampak pada pribadi seseorang itu akan horizontal, akan berlaku baik di dalam muamalahnya. Ini menurut saya living kalamnya di situ. Jadi berkaitan dengan keyakinan kita terhadap rezeki yang telah diatur gitu nih. Ya, keyakinan kita, kemudian cara-cara untuk mendapatkannya itu juga diatur gitu. Nah, satu tadi yang perlu saya tegaskan bahwa kejujuran dalam bermuamalah itu bagian dari living kalam. Karena apa? Jujur ini adalah suatu aturan. Jadi saling merelakan dalam bermuamalah dalam hal dagang tadi itu. Kalau orang nggak jujur itu, padahal di sana kan kunci dari kesuksesan seseorang itu terletak pada kejujuran. Orang nggak jujur berarti dia keimanannya kurang. Berarti dia tauhidnya bisa dipertanyakan. Baik Pak, terima kasih. Untuk Yang kedua, bagaimana cara yang dapat diterapkan agar dapat membangun budaya perekonomian sesuai dengan lingkup kalam? Sebenarnya kembali ke tadi itu, bagaimana dalam kita merealisasikan hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu kuat, maka di sini akan berpengaruh pada perilaku. Berpengaruh pada perilaku ini nanti sudah otomatis, berarti hubungan muamalah. Orang kita yakin kemudian kita melaksanakan perintah Tuhan, misalnya sholat, kan begitu kan. Ini kan berkaitan dengan tauhid juga ini kan. Nah, menjalankan keyakinan karena ada perintah sholat maka kita melaksanakan dengan baik. Nah, efek dari sholat itu sebenarnya tujuannya tidak hanya sebatas untuk melaksanakan kewajiban yang semata-mata terhadap Tuhan selesai, enggak. Padahal dalam sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang fahsy, keji dan mungkar dan kemungkaran. Oleh karena itu kalau dia hubungan kepada Tuhannya, saya ulangi lagi, hubungan dengan Tuhan bagus, baik, maka secara otomatis dia akan memberikan dampak pada hubungan sosial. Dan nanti kalau diulas, nah itu masih panjang lagi gitu. Tapi intinya itu. Jadi hubungan vertikal itu dia akan berdampak lurus dengan hubungan horizontal, hubungan sosial gitu kan. Baik nanti berkaitan dengan muamalah ini kan bagian dari perekonomian, hubungan manusia sesama manusia, itu kan muamalah luas. Jadi kaitannya apa saja itu muamalah, berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, termasuk perekonomian dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja hambatan yang biasanya ditemui dalam konseptualisasi living kalam dalam sosial ekonomi? Hambatannya sekarang itu orang abai dengan keberagamaannya. Jadi agama itu hanya dipandang sebatas
legal formal saja, bukan dipandang sebagai kebutuhan hidup manusia. Ini yang menjadikan sulit hambatannya untuk menerapkan. Nah, itu bergantung pada individu. Jadi agama hanya sebatas ya tadi, ya yang penting beragama, bisa menjalankan sholat, misalnya orang Islam menjalankan sholat, puasa sudah, zakat sudah, tapi dia tidak berdampak pada perilaku maupun pada kehidupan. Nah, ini kenapa? Karena ya itu tadi sudah mengabaikan, menurut saya itu. Kalau orang tidak betul-betul dalam beragama, agama dipandang sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya sebagai legalitas seseorang, maka itu akan bisa terlaksana atau terrealisasi. Jadi hambatan-hambatannya itu ya pada individu seseorang misalnya. Makanya pentingnya untuk mensosialisasikan atau ya kalau bahasa politiknya ya mengkampanyekan lah, artinya dakwah yang jangan dakwah hanya sebatas dakwah ajakan sholat dan lain sebagainya, tapi ajakan itu juga ditanamkan bahwa ini loh, apa yang diperintahkan Tuhan ini sudah menjadi kebutuhan untuk kita, bukan sekedar untuk melengkapi hidup kita. Saya kira itu. Untuk pertanyaan terakhir, dalam konteks Tuhan dalam pemberi rezeki, jika dikaitkan dengan kehidupan sekarang, adanya seseorang yang ateis tetapi dia diberikan kelimpahan rezeki, sedangkan seseorang yang taat kepada agamanya dia hidup dalam kekurangan. Ya itulah pemaknaan Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Jadi Ar-Rahmannya Allah itu pemaknaannya ya semuanya. Tapi nanti ini Ar-Rahimnya itu dia tidak mendapatkannya. Jadi sekarang ini Tuhan ini tampil sebagai wajah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi kasih sayang itu kepada semuanya. Ya, kepada semuanya. Oleh karena itu misalnya orang yang mendapatkan rezeki sedikit padahal dia orang beriman gitu ya. Sedangkan orang yang nggak beriman itu rezekinya banyak karena memang Ar-Rahman itu satu. Yang kedua, kerja keras itu akan menghasilkan sesuatu yang apa yang diharapkan. Artinya orang ingin menggapai rezeki itu tidak hanya berpangku tangan. Wallahu yaqbidu wa yabsut ya, wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yaqbidu wa yabsut. Nanti Allah itu yaqbid wa yabsut. Jadi akan membatasi rezeki seseorang dan melapangkan rezeki seseorang itu kalau orang itu mengetahui sunnatullah. Jadi Allah itu memberi rezeki itu ya berdasarkan ada hukum kausalitas. Tidak bisa berpangku tangan kemudian rezeki nanti akan datang sendiri, nggak bisa ya. Itu konsep apapun gitu. Termasuk misalnya jodoh dan lain sebagainya, walaupun sudah ada garisnya ya, katakan sudah ditakdirkan, tapi dari sisi rezeki juga itu begitu. Jadi membatasi itu maksudnya kalau orang itu tidak pandai dalam menggapai sunatullah itu. Sunatullah itu artinya hukum kausalitas. Jadi orang bekerja misalnya dia bekerja mendapatkan uang, kan begitu, mendapatkan rezeki, itu bentuk hukum kausalitas. Orang nggak bekerja nggak mendapatkan, itu kausalitas, dan itu berlaku
bagi semuanya, dan akan dibatasi kalau orang tersebut hanya terpaku pada satu hal saja. Maksudnya, contohnya begini, misalnya, saya kan jadi karyawan saja gajinya 2 juta, dibatasi rezekinya, harta kekayaan hanya dibatasi setiap bulan 2 juta itu. Yakbid wa yabsut, tapi akan melapangkan. Tadi membatasi, yang satunya Allah akan melapangkan juga dengan cara kalau orang tadi itu pandai dalam menggapai rezeki dengan usaha yang banyak, yang sesuai dengan kemampuan dia. Artinya dia itu tidak terpaku pada satu hal. Misalnya karyawan gitu, dia bisa berinovasi dalam menggapai sunnatullah terkait dengan rezeki itu, berinovasi. Misalnya saya karyawan, tapi saya juga sambil jualan online, sambil nanti kalau malam titip jajanan ke misalnya ke nah berarti ini akan dilapangkan rezekinya itu dari sana, selain dari karyawan. Itu maksudnya melapangkan. Jadi ada hukum kausalitas. Nah ini yang kadang kita sebagai orang beriman itu lalai tentang sunnatullah itu. Padahal itu kalau kita buka tafsir tahlilinya itu ayat itu begitu. Yakbidu wa yabsutu. Jadi akan membatasi dan melapangkan. Makanya kita lihat kalau perusahaan itu yang besar-besar itu dia bergerak tidak hanya di satu bidang usahanya. Dia bisa awalnya dia hanya misalnya tentang properti gitu, tapi punya anak perusahaan itu bidang yang lainnya digarap semua. Jadi itu kenapa, tapi kadang orang Islam itu terlalu stagnan dalam berpikir berkaitan itu, karena menganggap bahwa rezeki itu sudah diatur Allah. Betul diatur, tapi dia lalai akan Allah itu memberi rezeki itu melalui sunnatullah yang berlaku. Sunnatullah itu hukum alam, itu bahasanya begitu, hukum kausalitas. Jadi harus pandai dalam menggapai. Kalau pandai dalam menggapai rezeki dengan berbagai bidang usaha, pasti Allah melapangkan. Kalau kita hanya berpengaruh sudah ini. Nah, kadang begitu, mindset seperti itu yang harus dirubah. Orang beriman, misalnya, wah saya sudah sholat rajin, ada begitu yang mengeluh kok ini itu yang nggak sholatnya nggak rajin. Nah, berarti dia ibadah sholatnya itu untuk menggapai rizki, itu salah. Padahal itu untuk mendekatkan diri pada hubungan vertikal. Ya, mindset seperti itu memang harus. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Saya kira cukup Pak. Terima. Nah, video hasil wawancara tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Ilmu kalam dalam konteks living sosial ekonomi secara singkat dapat dimaknai keyakinan terhadap Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan, utamanya masalah pembagian rezeki. Keyakinan tersebut tentunya harus diimbangi dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya tijarah dengan kejujuran. Budaya perekonomian dalam lingkup kalam dapat kita mulai dari hubungan vertikal kita, yang mana hubungan itu berdampak bagi kehidupan sosial ekonomi. Meninjau dari paham Qadariyah dan Jabariyah, kita dirasa perlu mengambil sikap moderat atas keduanya. Berdoa dan berusaha harus berjalan seimbang. Agama tidak seharusnya dipandang sebelah mata, apalagi dijadikan sebagai legalitas formal saja. Begitupun kerja keras untuk menghidupi ekonomi juga harus diupayakan. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.